Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi, yang kucintai, yang kubanggakan. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah jika kabar kalian semua baik, tanpa adanya penyakit ataupun virus yang singgah di tubuh kalian semua. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak sangat senang sekali. Kenapa Bapak sangat senang? Karena pada materi kali ini akan sedikit membahas tentang sedekah. Nah, kebetulan juga sebentar lagi itu memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Nah, Bapak sarankan kepada kalian semua, pada waktu bulan Ramadan perbanyaklah ibadah kalian, perbanyaklah menolong orang, perbanyaklah bersedekah. Salah satunya bersedekah seperti membagi-bagi takjil kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada orang yang sedang berpuasa. Nanti kalian akan mendapatkan hikmah di balik itu semua, akan mendapatkan beribu-ribu kebaikan. Nah, Bapak sarankan itu. Nah, sebelum Bapak bahas tentang sedekah, marilah kita berdoa dahulu agar diberi kemudahan, kelancaran dalam belajar kali ini. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Doa selesai. Nah, sedekah. Apa itu sedekah? Ada yang tahu ya apa itu sedekah? Sedekah itu adalah, benar, aku tanya dulu sama Ilham, apa itu sedekah? Tahu gak? Apa ya sedekah itu? Ah, Oh, gak tahu. Firman, tahu nggak apa itu sedekah? Ini malah geleng-geleng. Ya udah, bawa aja jawab. Sedekah. Sedekah itu adalah, secara mudahnya agar kalian mudah memahami, sedekah itu kita memberikan sebagian harta ataupun benda yang kita sayangi kepada orang lain dengan niat yang ikhlas dan tulus, lillah karena Allah, bukan karena orang lain, ataupun bukan juga karena dipuji. Jadi niat ikhlas untuk Allah. Kita bersedekah karena Allah. Nah, bersedekah juga kita tidak ada batasan mau sedekah berapa, mau sedekah kapan. Jadi sedekah itu sesuka kita, yang penting kita ikhlas karena Allah gitu. Nah, itu pengertian dari sedekah. Kenapa kita harus bersedekah? Nah, kita bersedekah itu karena sesuai apa yang dianjurkan Allah. Salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 92, yang artinya kamu tidak sekali-sekali dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermawankan sebagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apapun yang kamu dermawankan itu, maka sesungguhnya Allah mengetahui hal tersebut. Nah, ini kalau nggak salah kurang lebihnya artinya begitu. Surat Ali Imran ayat 92. Jadi kita diperintah untuk mencedekahkan sebagian harta yang ataupun benda yang kita sayangi kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Nah, itu sedekah. Nah, saya kasih contoh aja sedekah. Sedekah itu gini. Ketika Ilham mempunyai uang 5.000, nah, Ilham kan sayang sama uangnya. Iya kan, Ilham? Malah ketawa. Ya, jadi itu Ilham punya uang 5.000. Ilham mau memberikan 1.000 kepada Intan. Nah, itu juga sudah termasuk sedekah. Termasuk sedekah karena Ilham sudah memberikan sebagian hartanya kepada Intan. Maka Ilham ini sudah melakukan proses sedekah gitu. Paham kan? Sebenarnya mudah. Nah, terus bagaimana Pak kalau kita nggak bersedekah? Nah, pertanyaan yang bagus itu dari siapa tadi? Oh, Mas Fikri. Pertanyaan yang bagus tadi saya dibisikin di sini sama Mas Fikri. Nah, langsung saja. Dulu
Bapak menjawab pertanyaan ini dengan cerita ya. Nah, pada zaman dahulu ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Yang satu itu biasa disebut si kaya, yang satunya lagi disebut dengan si miskin. Kenapa disebut si kaya? Karena beliau memiliki dua kebun anggur, dan di antara kebun anggur tersebut ada pohon-pohon kurma yang sangat rindang dan lebat. Nah, itu karena beliau disebut dengan si kaya. Kenapa kok yang satu disebut si miskin? Karena beliau tidak mempunyai apapun, ya cuma dia mempunyai ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya laki-laki biasa yang tidak mempunyai harta yang lebih. Tetapi ketakwaan kepada Allah melebihi daripada si kaya. Nah, suatu hari si kaya atau pemilik kebun anggur tersebut bertemu dan bercakap dengan seorang sahabat kecilnya yang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri, tadi si miskin. Tetapi sahabat itu berbeda ekonominya. Itu merupakan si miskin. Jangankan kebun, sebatang pohon aja si miskin tidak mempunyainya. Ibarat kata, itu bagai langit dan bumi. Namun pria si miskin itu merupakan seorang yang taat kepada Allah. Saat bertemu dengan sahabat kecilnya yang miskin itu, sang pemilik dua kebun anggur itu menyombongkan diri kepada kawan lamanya itu. Si kaya berkata, "Hai kawanku, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Mari ikuti aku, akan kutunjukkan kebunku kepada kamu, kawan." Nah, mendengar percakapan si kaya tersebut, sahabatnya hanya tersenyum dan ikut masuk ke dalam perkebunan si kaya tersebut. Karena ia tahu bahwa harta tak dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Kemudian pria pemilik kebun membawa pria miskin itu memasuki kebunnya yang luas dan melimpah. Si kaya itu makin besar kepala dan berkata ketika memasuki kebun, "Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggurnya tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak untuk dimakan. Apalagi pohon kurma itu yang selalu tumbuh lebat setiap hari, yang membuat hatiku sangat senang." Si miskin pun menjawab, "Iya, benar saudaraku, kebunmu sangat luas. Pohon-pohon di sini juga sangat rindang, terutama pohon-pohon kurma itu. Dan setiap panen hasilnya sangat melimpah." Si kaya pun menjawab, "Aku sangat yakin kebunku ini tidak akan pernah berhenti berbuah, saudaraku. Dan aku akan benar-benar telah menjadi orang yang paling kaya." Si miskin pun menjawab, "Tapi ingat saudaraku, semua itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau menjadi sombong dan lupa untuk bersyukur pada pemberi rizki." Tetapi si kaya menghiraukan nasihat tersebut, dan ia lebih fokus memperhatikan kebunnya dengan perasaan sombong dan bahagia. Keesokan harinya, si kaya pergi ke tempat penyimpanan hartanya dan melihat harta yang dikumpulkannya dari hasil penjualan perkebunnya itu sangat melimpah. Ia berniat mengumpulkan harta yang lebih banyak lagi daripada harta yang disimpan tersebut. Setiap hari perkebunannya semakin tumbuh dengan baik dan subur. Hal itulah yang membuat semakin tambah kaya, sehingga ia semakin sombong dan ia tidak mempunyai niat untuk menyedekahkan sedikit hartanya untuk orang-orang yang membutuhkannya. Ia lebih memilih memiliki hartanya itu sendiri.
tanpa mau menyedekahkannya. Suatu ketika, sahabatnya yang miskin itu datang ke rumah si kaya dan berusaha untuk menasihati si kaya dengan bahasa yang halus. Tetapi si kaya merespon dengan kata-kata yang menyakiti hati si miskin. Si kaya pun berkata, "Aku tahu kau iri dengan kehidupanku. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan aku memiliki banyak anak buah yang membantuku." Jawab si miskin, "Sama sekali tidak, wahai saudaraku. Walaupun hartaku lebih sedikit dan tidak memiliki anak buah sepertimu, aku hanya khawatir kepadamu kelak di akhirat kelak." Jawab si kaya, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, maka aku yakin dengan seyakin-yakinnya akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kehidupanku yang sekarang." Kata si kaya dengan sombong dan perasaan yang begitu menggelegar. Si miskin pun menjawab, "Jadi sekarang kau mengingkari adanya hari kiamat, wahai saudaraku. Apakah kau juga mengingkari Tuhan yang menciptakanmu begitu sempurna? Benar-benar kau telah dibudakkan oleh kemewahan yang kau miliki sekarang, saudaraku. Sudah, diam saja. Aku tidak akan pernah mendengarkan nasihatmu," balas si kaya. Mendengarnya barulah si pria mukmin itu bereaksi. Ia melihat temannya di dalam kekafiran yang nyata dan mendolimi dirinya sendiri. Ia pun berusaha menasihatinya dan menyelamatkan temannya dari kekafiran tersebut. Si miskin pun berusaha menasihatinya lagi. Si miskin berkata, "Tidaklah kau lupa, wahai saudaraku. Kau mengucapkan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah saat memasuki kebunmu. Ucapan itu adalah salah satu ungkapan sebagai rasa syukur kepada Allah atas semua nikmat yang engkau miliki. Segeralah bertaubat, wahai saudaraku, kepada Allah sebelum semuanya terlambat." Nasihat kepada si pemilik kebun. Tetapi si pemilik kebun tersebut atau si kaya tadi tidak mau mendengarkan nasihat si miskin dan malah mengusir saudaranya sendiri karena merasa saudaranya atau sahabat lamanya itu terlalu iri dengan semua harta yang dimilikinya. Setelah kepulangan si miskin, si kaya pun malah memamer-mamerkan hartanya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya. Hatinya tak melihat kekuasaan Allah di balik kesuksesan perkebunannya tersebut. Ia menyangka semua yang dihasilkan di perkebunannya tersebut adalah hasil jerih payahnya sendiri. Nah, hari pun sudah mulai malam dan si kaya pun tidur dengan lelap. Dan waktu si kaya tidur tersebut, hujan turun dengan sangat deras, bersambut dengan petir-petir yang begitu menggelegar dan angin yang begitu kencang menerpa rumah si kaya. Tetapi si kaya tetap tertidur pulas. Keesokan harinya, si kaya bangun dari tidurnya dengan kondisi rumah yang telah hancur lebur dan semua hartanya pun lenyap, tak tersisa sedikit pun. Kemudian ia teringat kebunnya dan bergegas berlari menuju kebunnya tersebut. Sampai di kebunnya, si kaya itu tidak mendapatkan apa-apa selain kebunnya yang hancur lebur, hampir rata dengan tanah. Si kaya pun melihat kejadian tersebut, sudah tidak mempunyai apa-apa dan tidak
Dan ia pun langsung menyesali perbuatannya yang telah mengingkari nikmat Allah dan tidak mendengarkan nasihat sahabatnya sendiri. Harta kekayaan si kaya pun binasa, tak ada sisa satupun. Melihat si pemilik kebun hanya jatuh dan tertunduk dan membolak-balikan tangan. Tak ada pun emas atau berlian yang ia pakai. Ia ditimpa penyesalan yang sangat dalam. Dalam hati beliau berkata, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Sekiranya dulu aku tidak mengingkari nikmat-Mu dan mendengarkan nasihat sahabatku, mungkin musibah ini tidak akan terjadi, ya Allah," ujar menangis terseduh. Nah, dari kisah tersebut kita tahu kenapa kita harus bersedekah. Kenapa Allah menganjurkan kita untuk bersedekah? Apa yang terjadi bila kita tidak bersedekah? Gitu. Jadi, kisah pria pemilik 2 kebun tadi menceritakan kehidupan dunia dan orang-orang yang tertipu padanya. Bahkan sekarang ini dapat kita lihat betapa orang-orang kafir dapat kenikmatan yang banyak dari Allah daripada orang-orang muslim. Nah, apabila juga seorang muslim itu memiliki harta yang melimpah, mereka tidak mau menyedekahkannya sedikit pun, maka atas kehendak Allah, maka harta itu sekejap akan lenyap tanpa sisa sedikit pun. Nah, jadi dari cerita tadi kita bisa tahu, kita bisa ambil hikmahnya. Maka kita harus perbanyaklah sedekah. Jangan sampai kita apabila mempunyai harta yang melimpah, kita lupa dengan nikmat Allah. Kita lupa bahwa semua rezeki, semua harta itu dari Allah. Jadi kita harus menyedekahkan sebagian harta kita yang kita sayangi, yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, agar kita bisa dekat dengan Allah, agar kita bisa menjalin hubungan silaturahmi kepada saudara kita dengan baik juga, agar kita bisa mendapat beribu-ribu nikmat juga. Nah, sekian kisah dari saya dan materi pada kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati anak-anakku semua ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.